kebaktian kita pada malam ini. Mari kita angkat pujian bersama keluargaku. Mari kita semua bangkit berdiri. Lebih kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Hari yang telah ditentukan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan, Hosana, Hosana, Hosana.
di tempat kita nih. Ada padi. Ada yang merayakan. Tapi kita percaya kita telah menuai padi yang terbaik, yaitu firman Tuhan pada malam ini. Jadi sebagai dasar firman Tuhan kita pada malam ini, mari kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Dalam 2 Timotius yaitu setiap orang menjadi orang Kristen adalah dibentuk melalui ajaran firman Tuhan dan melalui apa yang diajar oleh firman Tuhan melalui Alkitab ini. Dan apa yang dikatakan di sini yaitu dia berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini itu hendaklah kita tetap berpegang pada ajaran firman Tuhan yang sudah kita dengar setiap hari di dalam kehidupan kita, dan kita harus yakini. Maksudnya yakini itu kita harus mengimani apa yang kita terima daripada Tuhan, kita imani bahwa itu akan kita terima daripada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, khususnya dalam setiap pelayanan, pekerjaan, dan apapun rencana di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini dalam ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini bahwa dari kecil kita sudah mengenal Allah dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin nenek moyang kita mungkin satu kesalahan. Kenapa dari kecil kata firman Tuhan ini? Kenapa dari kecil kita mengenal firman Tuhan? Sedangkan orang-orang dulu mana ada kitab kan, mana ada agama mereka, tapi mereka apa yang mereka buat, mereka tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Walaupun mungkin kita katakan bahwa dulu-dulu kalau orang mencari Tuhan, bagaimana caranya mereka menyembah pada pokok, menyembah pada batu, tetapi apa yang mereka fokuskan, apa tujuan mereka? Mereka ingin mencari Tuhan. Kita sekarang ini, kita tidak payah lagi cari pokok, kan? Tidak payah lagi kita cari batu, tetapi kita cari Tuhan melalui pribadi kita, melalui Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita sudah percaya bahwa dari kecil Tuhan sudah memelihara iman kita. Tuhan sudah memelihara kita, kan? Kenapa kita boleh hidup sampai saat ini? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan terus-menerus mengajar kita tentang keselamatan di dalam kehidupan kita. Dari kecil lagi, kan? Kalau macam kita ini kita bilang kita sudah tua, tapi kita ini sebenarnya masih generasi baru, kan? Kita masih generasi baru yang perlu diajar, dididik oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata di sini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarnya kepadamu. Siapa yang harus kita ingat? Yang telah mengajar kita tentang keselamatan adalah Yesus Kristus. Dan apa yang dikatakan ayat yang ke-15 ini? Ingat, dia bilang di sini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, sebab itu dari kecil kita sudah diajar oleh firman Tuhan. Kenapa kita menjadi anak yang baik? Kata firman Tuhan di situ, karena kita sudah diajar dari kecil tentang firman Tuhan. Kita sudah diajar bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana kita diajar menjadi orang yang baik. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, karena dari kecil kita dididik oleh orang tua kita menjadi anak yang baik. Siapa orang tua kita?
Yesus Kristus yang mendidik kita. Walaupun saya ini mama, bapak atau apa semua ini, kita juga tetap jadi anak. Bapak kita adalah Yesus Kristus yang mengajar kita ajaran yang baik yang harus kita ingat dari kecil kita sampai kita menemukan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Oleh sebab itu dia berkata lagi di dalam firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-15 ini dia berkata bahwa kita diberi hikmat. Tuhan menuntun kita kepada keselamatan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-16 dia berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah artinya tulisan firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Dia berkata segala tulisan Allah itu bermanfaat untuk kita mengajar. Kan? Kita tidak boleh mengajar sembarangan dengan orang lain kalau kita tidak merasakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini juga, kalau kita malu untuk menyatakan kesalahan orang lain, apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Setiap ajaran firman Tuhan itu, setiap kesalahan kita, firman Tuhan sudah mengajar kita. Kan? Ya kata firman Tuhan ini bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dan apa yang dikatakan di sini untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap firman Tuhan yang kita dengar ini sangat baik untuk kita semua, sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk kita ingati dimanapun kita berada. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap kita diajar oleh firman Tuhan. Setiap kita ditegur oleh firman Tuhan. Setiap kita dididik oleh firman Tuhan. Dan setiap kita didorong oleh firman Tuhan untuk tetap menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini mengajar kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mengajak kita semua pada malam ini. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun penganiayaan yang kita terima lewat daripada firman Tuhan, lewat daripada kitab, karena orang akan melihat kita. Kalau kita melihat, kalau mereka melihat kesalahan kita, mereka tuh memperbaiki kesalahan kita supaya kita menjadi hidup yang lebih baik. Supaya kita hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap berdiri teguh di tengah badai. Maksudnya kita harus berdiri di tengah masalah kita. Bukan masalah itu jadi raja kita, tetapi biar kita menjadi raja dalam segala masalah kita. Bagaimana caranya? Kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Menjadi pedoman dan kehidupan kami. Dan biar firman Tuhan ini tidak berlalu daripada kami, tapi biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Dan saya kembalikan kepada Tuhan. Dan sebentar tadi biar menjadi pedoman dalam hidup kita. Mari kita sambut firman Tuhan sebentar tadi dengan pujian dalam nomor 24. Ku mau menyenangkan 26. Ku mau menyenangkan. Engkau Tuhan, kasih-Mu menyelamatkan. Sungguh ajaib Kau Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan. Dalam dunia yang gelap
percaya padamu Tuhan, ku serahkan hidupku. Ku mau menyenangkanmu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Dalam jalanku, dalam pikirku, dalam bicaraku, dalam bicaraku. Mudah-mudahan kita nggak diberkati. Dan kamu tinggalkan damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak. Dan keluarga dari Tuhan kami semua Bapa. Dan sebentar kami berdoa dengan Tuhan. Dan kau lindungi menjaga kami Tuhan. Kau menjaga kami. Bersatu dan bisa dengan Tuhan. Dan kami sampai ke rumah masing-masing dan kata istana. Dari kendaraan. Dan kami bakal mencoba kami dekat Tuhan. Kau lindungi kami. Kami dalam surga kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Lagi untuk ibadah malam hanya dalam nama Yesus. Amin. Doa berkat saya minta saudara Azmi. Iya,